kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat adalah paparan materi sosialisasi budaya positif, kemudian penutup. Baiklah, demikian susunan acara. Sebelumnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan belajar. Doa selesai. Menginjak acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan, yang saya hormati Bu Mia selaku narasumber calon guru penggerak. Alhamdulillah, pada siang ini kita dapat menyelenggarakan program calon guru penggerak, yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Ya, alhamdulillah, SMP Negeri 6 khususnya saya sendiri selaku kepala sekolah mendukung penuh kegiatan calon guru penggerak ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukarno. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi Bapak sudah meninggalkan ruangan ini, atas motivasi dan dukungannya. Dan Bapak Kepala Sekolah kita, setiap kali kita para guru memiliki suatu inovasi, Bapak Kepala Sekolah akan dengan senang hati mendukung setiap kegiatan kita. Dan salah satunya adalah saya, Bapak Ibu. Saya dan Bu Justina ini adalah calon guru penggerak, jadi masih calon. Saya dan Bu Justina masih mengikuti PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak, selama 9 bulan. Jadi memang waktunya lumayan lama sekali malah. Dan ini memang terus terang menguras tenaga, waktu, pikiran yang memang merupakan kegiatan di luar tupoksi, tapi memang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks peran sebagai guru, sepertinya Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah tidak asing untuk kita, apalagi kita adalah seorang pendidik, di mana semboyan beliau masih kita gunakan sampai dengan hari ini, yaitu ing ngasun tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ya, jadi artinya adalah yang di depan memberikan contoh, yang di tengah membangun kekuatan, dan yang di belakang mendorong. Itu ya. Baik, selanjutnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memiliki dua pemikiran filosofis tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan haruslah menuntun. Nah, pendidikan haruslah menuntun. Bapak Ibu sebagai guru, kita tidak hanya mendidik, tapi juga mengajar, gitu ya. Dan pendidikan yang kita terapkan pada anak ini haruslah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi tidak hanya selamat, tapi juga bahagia. Bapak Ibu, satu tebak-tebakan. Pertanyaannya adalah, nanti silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Tak nonton ini kaya. Ya, jadi Pak Tani menanam, Pak Didi lewat. Ya, melihat Pak Tani yang lagi menanam padi. Baik. Nah, jadi diumpamakan bahwa kita sebagai pendidik seperti seorang petani yang menanam padi.
kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Bagi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Kita hanya bisa menuntut tumbuhnya padi. Dengan cara apa? Memperbaiki kondisi tanah, tadi dibajak, jangan lupa tanahnya dibayar pajaknya. Loh kan, kalau bisa tanahnya sudah bersertifikat, ya Pak Ken? Mesti. Ya. Kemudian memelihara tanaman padi, diberi pupuk, dibasmi hama-hamanya, airnya cukup, kemudian dikenakan matahari. Kan biasanya di sawah pohon harus kena matahari karena pohonnya kan biasanya jarang di sawah ya, kecuali di pinggir sawah. Menghilangkan jamur-jamur, hama-hamanya tikus, kemudian apalagi walang dan lain-lain, sehingga padi itu tumbuh dengan sempurna. Kita sebagai pendidik hanya bisa melakukan itu, menuntut tumbuhnya padi, tapi kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Ya, ini adalah satu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah, yang kedua, Ki Hajar Dewantara memiliki suatu pemikiran filosofis bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama tadi, kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun kodrat anak agar dia bahagia dan selamat sebagai individu, juga sebagai anggota masyarakat. Anak tidak salah jalan. Kalau kita anak-anak SMP itu dalam pergaulan, misalnya anak tidak salah bergaul, anak memilih pergaulan yang baik dengan tuntunan kita pastinya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana maksudnya? Nah, kita hidup di alam Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan bermacam tradisi, adat, budaya, kemudian bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, agar apa? Kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keberagaman budaya Indonesia, keberagaman bangsa Indonesia, agar siswa dapat berkembang sesuai potensinya tadi. Selanjutnya, dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang beragam tadi. Jadi memang di SMP 6 ini sudah ada slogan anti bullying. Itu salah satu contohnya, bahwa di SMP 6 sendiri pun dalam satu kelas ada 32 siswa dengan 32 karakter. Kalau saya mengatakan kepada anak begitu, ada 32 siswa dan ada 32 karakter yang berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik membuat suasana yang harmonis dalam kelas itu. Jadi anak bisa saling menghormati perbedaan, bisa saling menghormati kebiasaan. Dan tadi slogan SMP 6 anti bullying khususnya di dalam kelas bisa diterapkan. Kemudian keberagaman masyarakat hendaknya dapat menjadi bekal siswa untuk mencapai hidup sesuai kodratnya. Anak tidak kaget dengan budaya yang ada di sekitarnya. Anak mau menerima perbedaan kebudayaan temannya. Nah ini. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Ada satu kalimat bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Begitu ya Pak? Kita sebagai pendidik hendaknya bisa memfasilitasi siswa menemukan potensinya. Dan ini mungkin yang agak sulit ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik hendaknya bisa menemukan potensi siswa. Jadi memang tidak semua anak pintar matematika, betul ya? Tidak semua anak pintar bahasa Inggris gitu ya Bu Ati? Iya. Tidak semua anak itu senang olahraga, lari-lari, benar ya Pak Ken? Pak Ken ngumpet. Tidak semua anak senang olahraga. Tidak semua anak suka dengan nari ternyata. Padahal nari kan itu menyenangkan, nari, nyanyi itu menyenangkan. Tapi memang tidak semua anak menyukai berbagai bidang mata pelajaran yang ada di sekolah. Kalau saya mengatakan pada anak-anak bahwa ya tidak apa-apa kalau kamu memang tidak suka matematika, tidak apa-apa kalau kamu memang tidak suka olahraga, Melayu walune rak karuan, tapi paling tidak kamu bisa mengikuti karena di sekolah kan sudah ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Paling tidak kamu tuntas lah, tapi tuntasmu itu jangan karena telat. Saya bilang gitu pada anak-anak.
Tuntasmi itu jangan karena kontrolan, karena kalau melihat nilai akademis memang prihatin sekali kita. Ya, Mbak Dita, ada anak yang di rapotnya memang dapat nilai 100 bulan di pelajaran seni budaya dan prakarya kalau tidak salah. Setelah saya tanya ke gurunya, memang anak itu berhak mendapatkan nilai 100. Berarti itulah Bapak Ibu, kita tidak melihat kekurangan siswa, kita tidak melihat kekurangan anak, tapi lihatlah potensi yang dimiliki anak tadi. Kemudian, nah setelah menemukan potensi siswa, membantu siswa mengembangkan potensinya. Bapak Ibu memfasilitasi potensi yang dimiliki anak. Paling tidak memberikan reward dengan verbal. Oh ternyata kamu juara 2 ya. Ternyata kamu juara 1 kemarin lomba bagus. Anak-anak berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Saya juga begitu, Bapak Ibu juga sama. Ketika menemukan masalah yang harus diselesaikan dengan pihak lain, kolaborasi ini adalah satu kunci untuk menyelesaikan masalah. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus bisa menuntun siswa kita, menuntun murid kita untuk tidak kagetan dan tidak gumunan. Yang pertama, membantu siswa mengenali kondisi dan potensi lingkungan sekitarnya. Dengan keberagaman Indonesia harus kita tanamkan bahwa Indonesia itu berbineka tunggal ika. Tidak, Indonesia itu bukan suku Jawa tok. Di Indonesia itu ada Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam suku bangsa dan adat istiadatnya yang berbeda. Melestarikan budaya bangsa, ini pasti. Membekali siswa dengan keterampilan abad 21, ini sudah include dalam pembelajaran. Di RPP Bapak Ibu sudah ada keterampilan abad 21, oke, 4C. Ya, oke. Mengikuti perkembangan global, ini pasti tadi tidak kagetan dan tidak gumunan, gitu. Kemudian mengoptimalkan pelibatan keluarga sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama. Tadi seperti Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, sekarang bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan sedang berjuang untuk merdeka, gitu ya. Jadi memang ada merdeka belajar. Nah, semangat merdeka belajar ini memperkuat tujuan pendidikan nasional seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam pasal 3 sudah ada tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini, semangat merdeka belajar dan semangat untuk mewujudkan tujuan nasional, kemudian memunculkan sebuah pedoman penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bagiannya seperti tersebut ada 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini berhubungan dengan keterampilan abad 21, 4C, communication, collaboration, creativity. Yang satu critical thinking. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kenapa pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara masih dipakai? Karena pemikiran filosofi beliau masih dianggap relevan untuk dilakukan. Nah, jadi di situ ketika akan mencetak karakter profil pelajar Pancasila, kita harus memiliki strategi yang tadi saya katakan. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan pendekatan IA dengan tahapan bagja. Apa itu pendekatan IA dan tahapan bagja? Saya putarkan video. Jadi pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu adalah suatu pendekatan untuk menjalankan suatu program dalam suatu organisasi atau komunitas melalui beberapa tahapan dan
Yang menarik kelebihan dari tahapan dari pendekatan inquiry apresiatif ini adalah melihat kelebihan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, tahapan BABJA itu apa yang saya sampaikan? Untuk menciptakan budaya positif, perlu dibentuk keyakinan kelas agar muncul motivasi intrinsik siswa. Kemudian dalam menjalankan budaya positif di kelas atau sekolah, guru harus dapat memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian selain itu, guru menggunakan prinsip segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu juga adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan siswa secara langsung. Jadi kita hanya menuntun. Kemudian, dalam menyelesaikan masalah siswa dan memahami kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh siswa bermasalah tersebut, siswa dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif. Oke. Dalam menggunakan konsep posisi kontrol guru, sebelumnya saya bukakan dulu posisi kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bingung posisi kontrol itu apa saja. Ada 5 posisi kontrol. Jadi guru yang menempatkan posisinya sebagai penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara Bapak Ibu guru itu. Jadi nggak mau mendengarkan pendapat anak. Kowe sorak, kowe salah. Nah, biasanya begitu. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi caranya agak kasar, kalau yang kedua ini cara halus, tapi sebetulnya sama, yaitu posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kalimatnya itu halus. Ketika ada siswa yang mengumpulkan tugas molor misalnya atau tidak mengerjakan tugas, maka Bapak Ibu guru itu akan bilang, aduh, dengan ada yang pelan gitu, aduh, ibu ini kecewa banget, bumi aku sedih banget lagi kalau tanggaran tugas. Nah, jadi itu kalimatnya seperti itu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi guru itu akan mempengaruhi pikirannya bahwa anak itu salah banget gitu loh. Anak itu pokoknya membuat kesalahan yang besar. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin ada lagi kalimatnya halus, tapi mungkin begini, Bunya yakin nanti toh orang tuamu itu sedih banget kalau kamu begini. Nah, itu kalimatnya itu cara halus, tapi intinya sama, membuat orang merasa bersalah sekali. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, guru dengan posisi ini pasti akan disukai murid, itu pasti. Tapi ada juga kelebihannya, maka murid akan ketergantungan dengan guru ini. Bisa jadi dengan guru A, murid itu akan senang, akan melakukan apa yang diperintahkan guru A, senang dengan pelajarannya, senang mengikuti pelajarannya, enjoy dengan pelajarannya. Tapi bisa jadi nanti tidak akan konsisten seperti itu di mapel yang lain. Nah, itu tadi. Jadi kelemahannya adalah murid akan ketergantungan dengan satu orang guru. Kalau dengan mapel lain, males ah. Nah, jadi murid tidak memiliki kepribadian yang konsisten. Jadi motivasinya itu tidak ajak. Selanjutnya, posisi sebagai monitor atau pemantau. Nah, ini posisi sebagai monitor atau pemantau. Jadi guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau akan sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data, kemudian ada stiker, ada label sebagai reward, biasanya begitu. Nah, posisi ini berawal dari stimulus respon. Anak yang bagus berprestasi diberikan bintang, misalnya seperti itu. Ini adalah posisi monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer yang saya tadi katakan bahwa ini adalah posisi yang sudah baik dan kita sebagai guru bisa melaksanakan menempatkan posisi kita sebagai manajer, karena sebagai seorang manajer tidak hanya mengatur perilaku seseorang, tapi kita memfasilitasi, menemukan potensi siswa, kemudian menuntun, mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya, dan yang paling penting Bapak Ibu, menyelesaikan masalah siswa tidak dengan cara kita, tapi dengan cara anak. Mungkin di sini Bapak Ibu bertanya-tanya, lah nek bocah yang keset terus piye? Gitu ya Bapak Ibu. Ya ini memang
kita harus bekerja keras untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Membentuk budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, setelah tadi kita mengetahui filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik haruslah bisa menuntun siswa kita, menuntun murid kita, dan bisa menerapkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kemudian kita bisa memulai membentuk budaya positif di kelas yang menjadi beban kita untuk mengajar. Kita bisa membentuk budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Dengan membentuk keyakinan kelas bahwa anak-anak ketika mengikuti pelajaran, kalian ingin yang suasana bagaimana? Jadi kita kembalikan pada anak. Ini yang sudah saya laksanakan juga kemarin, meskipun belum semua sampai dengan keyakinan kelas. Jadi saya minta pada anak-anak untuk membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu bukan dari saya, tapi dari anak-anak sendiri. Anak-anak menulis sebanyak-banyaknya. Di kelas ini harus begini, harus begini, harus begini. Kemudian peraturan itu saya kembalikan kepada anak untuk disepakati. Hanya beberapa, misalnya yang tadinya 30 atau 35 peraturan, kemudian yang disepakati cuma 10. Nah, dari 10 peraturan kelas ini, kemudian itu yang menjadi keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh semua anak dan kemudian menjadi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, salah satu cara untuk meningkatkan motivasi anak adalah kita dapat memberikan keteladanan yang konsisten. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita di kelas, kita di sekolah, kita dilihat oleh anak. Anak itu menilai kita juga, menilai guru A, guru B, guru C. Dan ketika kemarin pada saat di ruang guru, Bapak Kepala Sekolah itu mengatakan bahwa karakter anak itu bertumbuh pada guru BK. Saya rasanya teriris-iris. Saya rasanya teriris-iris sebagai guru BK. Karena tidak begitu Bapak Ibu. Memang betul tugas kami guru BK adalah membentuk karakter positif pada anak. Tapi keberhasilan siswa SMP 6 untuk memiliki karakter yang positif tidak hanya bertumpu pada guru BK, tapi pada kita semua, Bapak Ibu guru, juga karyawan SMP Negeri 6 Semarang. Karena keteladanan yang konsisten, jadi hal sekecil apapun yang anak lihat dari kita, yang konsisten kita lakukan, itu pun akan dicontoh oleh anak. Seperti contoh pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Saya pun mengatakan pada anak, tidak hanya pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, tapi pada semua Bapak Ibu guru dan juga karyawan yang ada di SMP 6. Bahkan Pak Satpam sekalipun, kalian harus menerapkan 5S itu pada Pak Satpam. Coba kalau misalnya di sekolah ini tidak ada Pak Satpam, mungkin sekolahmu nggak akan aman. Coba kalau di sekolah ini tidak ada Bapak Ibu yang membersihkan, sekolahmu nggak akan bersih. Saya begitu pada anak-anak, gitu ya. Jadi untuk mencapai hal besar, dimulai dengan melakukan hal kecil secara konsisten. Mungkin ini agak susah ya Bapak Ibu. Konsisten itu yang sulit. Kadang kalau di awal semangat, tapi selanjutnya ngelokro. Nah, ini yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri dulu. Konsisten melakukan hal kecil yang positif yang bisa ditiru oleh anak secara konsisten juga, dan membangkitkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik anak itu adalah ketika anak melakukan suatu hal yang baik karena keinginannya sendiri, bukan karena dorongan orang lain, bukan karena perintah. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada satu kalimat, menjadi pengajar yang tidak berhenti belajar. Kita sebagai pendidik tidak boleh berhenti belajar. Kemudian mendidik sepenuh hati, tadi memang kita mendekati siswa, tapi dengan catatan tadi kita tidak diatur oleh siswa. Jadi kita tetap mengatur siswa, tapi mendekati mendidik anak dengan sepenuh hati dan mencetak pelajar cerdas berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam mendidik putra-putri kita di SMP Negeri 6 Semarang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah, luar biasa ya.
di sini banyak yang belum punya putra putri ya. Kayak punya putra putri itu saya tadi sempat Mbak Mia, didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alam dan di zamannya. Nah itu benar-benar itu saya merasa terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini tadi yang dari Ibu pemaparan dari dunia dapat membangun, benar-benar membangun budaya positif, terutama bagi kita guru ya, mencapai hal besar harus melakukan hal kecil yang konsisten. Memang ini alhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah. Sebentar, Bu Titi ya, mau minta waktu sebentar lagi. Iya, Bapak Ibu, saya lupa, mohon maaf. Ada satu lembar refleksi yang nanti saya harap Bapak Ibu bisa mengisi. Jadi memang tidak ada tugas, tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu, tidak usah khawatir Bu Ati, tidak ada tugas. Tapi saya minta ada satu lembar yang nanti bisa diisi Bapak Ibu setelah Bu Titi menutup acara. Oke, terima kasih Bu Titi. Ini kemudian nanti dilanjutkan dengan permusikan besoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.